dia melepaskan pakaian Redo dan mengikat tangan dan kedua kakinya. Jadi kurang lebih nih ya, bisa dikatakan kalau penelitian ini sudah dimulai oleh Redo, dan di saat itu Redo kemungkinan besar mengikuti apa yang diinginkan oleh Ridwan sebagai bentuk dari penelitiannya. Halo para sobat, apa kabar kalian semua? Kembali lagi kita akan bercerita tentang kasus-kasus yang ada di dunia. Hari ini sebuah kasus datang dari Yogyakarta, Indonesia. Kasus yang melibatkan salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang mana mahasiswa laki-laki dari universitas ini itu dieksekusi oleh pasangan lagi bete. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja yuk kita cerita di Kata Pena. Oke, pada suatu hari, pihak kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau disingkat dengan UMY mengadakan sebuah penelitian. Dalam penelitian tersebut, Redo Tri Agustian yang kerap kali disapa Redo ini diajak untuk turut dalam penelitian tersebut. Redo ini anaknya memang dikenal dengan kepribadian yang ramah, tutur kata yang santun, dan juga sangat pintar. Jadi dosen juga bisa percaya sama dia untuk mengajak dia terlibat meskipun dia baru menduduki semester 4. Selain itu, Redo ini juga merupakan salah satu penerima dana hibah penelitian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Ditjendikti Kemendikbud Ristek tahun 2023. Karena penelitiannya itu didanai full oleh pemerintah, sehingga Redo mau saja ikut dalam penelitian. Ya karena kan nggak harus keluar biaya. Namanya juga mahasiswa. Kalau diberikan kepercayaan sama dosen, pasti sulit sekali untuk menolak. Ya hitung-hitung biar nilainya meningkat dan semakin dekat dengan dosen. Nah setelah menerima tawaran dari dosen dan dia pun dipercaya untuk melakukan penelitian, dia mulai mencari nih tema atau judul apa yang harus dia teliti. Dan tiba-tiba entah dari mana asal muasal ide ini, Redo tiba-tiba memilih bahan untuk penelitian dengan topik penelitian terhadap kaum lagi bete. Nah sebenarnya ya topik ini cukup sensitif ya sobat, karena melibatkan sekelompok orang yang berbeda sekali kebiasaannya dengan masyarakat pada umumnya. Dan juga bisa dibilang penelitian ini akan sangat sulit bagi Redo. Dan di saat itu Redo nggak nyerah untuk mencari responden yang juga merupakan kaum dari lagu bete ini. Memang terbilang sulit, terbilang susah, tapi Redo ini berusaha sebisa mungkin. Sekalipun ada nih ya, pasti dari kalangan orang-orang yang Redo kenal palingan. Dan kemungkinan kesediaan orang-orang tersebut untuk menjadi responden atau bahan untuk penelitian itu sangat kecil, karena memang kasus lagi bete di Indonesia belum seterbuka di luar negeri dan banyak publik yang belum menerima kehadiran dari kaum ini. Nah makanya untuk menjadi seorang narasumber otomatis ini kan kayak nyebar aib sendiri gitu. Tapi Redo di saat itu nggak kehabisan akal. Akhirnya dia mencari responden melalui sosial media. Tidak diketahui awalnya melalui sosial media apa. Namun Redo diketahui masuk ke dalam salah satu komunitas dari lagi bete ini. Setelah dia masuk tersebut, dia mencoba untuk meyakinkan diri lagi dan mengajukan judul tersebut untuk penelitiannya. Setelah yakin dan ternyata judul itu di ACC, akhirnya dia membulatkan tekad mengambil topik lagi bete. Yang akhirnya proyek penelitian itu pun berjalan selama 3 bulan. Dan diketahui Redo memiliki 2 responden yang bersedia diteliti, yaitu Waliyin berusia 29 tahun yang merupakan karyawan restoran, dan dia ini adalah warga Magelang yang tinggal di Yogyakarta. Nah lalu partnernya yang satu lagi bernama Ridwan berusia 38 tahun, berprofesi sebagai seorang penjual kue asal Kebayoran, Jakarta Selatan. Yang sepertinya dia ini menemukan 2 orang tersebut dari grup komunitas lagi bete, yang mana memang antara Redo dan kedua responden itu tidak ada hubungan apa-apa sebelumnya, nggak mengenal satu sama lain. Redo ini adalah seorang perantau yang berasal dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Jadi di Yogyakarta itu dia ngekos gitu selayaknya anak rantau. Dan dia ke Jogja hanya untuk kuliah, tepatnya di UMY dengan mengambil jurusan hukum. Meskipun terbilang tertutup, tetapi Redo memiliki banyak teman dan salah satu teman kosnya bernama Afriansyah. Lalu singkat cerita,
pada suatu malam tepat pukul 1 dini hari di tanggal 11 Juli tahun 2023. Afriansyah ini tiba-tiba merasa lapar dan akhirnya dia memutuskan untuk keluar mencari makan di sekitar kosan. Pada malam itu, tiba-tiba dia bertemu dengan Redo yang juga tengah membeli makan di warung yang sama. Redo datang duluan ke warung tersebut sehingga pas Afriansyah ini datang ke sana, pesanan Redo sudah hampir jadi. Ya, sontak aja Redo pasti bakal pulang duluan. Nah, namun malam itu menurut keterangan Afriansyah, ketika dia bertemu Redo, dia tidak merasakan ada hal yang aneh dengan Redo. Redo dan Afriansyah bahkan sempat ngobrol. Kurang lebih percakapannya kayak gini. Mas Redo, beli apa mas? Terus Redonya jawab, ini beli nasi doang nih, lapar abis rapat katanya. Terus Redonya nanya lagi, masnya mau beli apa katanya. Terus Afriansyah jawab, mau beli ati mas. Nah langsung di saat itu Redo berpamitan. Oh alah, ya udah mas, duluan ya, lapar banget nih katanya. Nah terus Afriansyah sempat ngajak, mas kenapa nggak bareng aja? Abis ini saya langsung pulang kok, makan bareng aja kata Afriansyah. Terus Redo jawab, aduh sorry mas, nggak kuat lapar, abis rapat juga kan soalnya, duluan ya mas. Nah di saat itu Redo sempat menepuk bahu Afriansyah dan perlahan pergi meninggalkan Afriansyah. Pada saat itu Redo terlihat hanya memegang handphone di tangan kirinya dan makanan yang dia beli di tangan sebelah kanan. Sejak berpamitan, pandangan Afriansyah beralih ke arah penjual warung dan tidak memperhatikan langkah Redo yang entah kemana perginya. Tetapi Afriansyah menyadari kalau Redo ini terlihat buru-buru gitu sobat. Nah sebenarnya kenapa Redo ini terburu-buru? Itu gara-gara setelah membeli makanan dia ini berencana akan menemui teman online-nya yang sudah dia hubungi untuk menjadi responden penelitiannya sejak 3 bulan lalu. Nah, Redo ternyata sudah janjian untuk bertemu dengan mereka pada malam itu. Dan pada saat itu Redo dijemput oleh Waliyin dengan menggunakan sepeda motor berjenis Honda Vario. Singkat cerita, setelah Redo datang ke kediaman Waliyin dan juga Ridwan, Waliyin ini menyerahkan Redo kepada Ridwan untuk ngobrol-ngobrol dulu lah, saya perkenalan lah gitu. Dan Waliyin pada saat itu pergi dengan menggunakan sepeda motornya. Sementara itu, Redo masuk ke kamar dan mengobrol dengan Ridwan dengan posisi berduduk sila. Di saat itu entah apa ya yang dipikirkan oleh Ridwan. Namun yang jelas saat itu dia melepaskan pakaian Redo dan mengikat tangan dan kedua kakinya. Jadi kurang lebih nih ya bisa dikatakan kalau penelitian ini sudah dimulai oleh Redo dan di saat itu Redo kemungkinan besar mengikuti apa yang diinginkan oleh Ridwan sebagai bentuk dari penelitiannya. Nah setelah melepas pakaian Redo lalu mengikat tangan dan kedua kaki, Ridwan kemudian membaringkan tubuh Redo dengan posisi terlentang di atas kasur. Dan keadaannya di saat itu ya Redo terikat dengan erat, tidak bisa melepaskan diri. Lalu tak tanggung-tanggung di saat itu fantasinya Ridwan ini semakin gila. Dia tiba-tiba melakban mulut Redo dan melakukan adegan skin. Ya adegan skin kalian mungkin bisa cari tahu sendiri ya gimana sih bentuk adegan ini. Setelah beberapa lama melakukan adegan yang sangat tidak wajar itu, Ridwan dan Redo beristirahat sambil duduk dan pada saat itu Redo mengatakan bahwa perutnya kesakitan. Ya kesakitannya gara-gara yang dilakukan oleh Ridwan. Di saat itu Ridwan tidak menghiraukan keluhan Redo. Dia menganggap ya mungkin Redo ini masih pertama kali jadi belum terbiasa. Dan Ridwan malah semakin beringas. Dan di saat itu semakin menjadi-jadi dia melanjutkan adegan skin tadi. Setelah melakukan adegan itu Ridwan menghubungi Waliyin melalui WA yang ternyata di saat itu Waliyin sedang berada di angkringan di luar rumah. Waliyin yang menerima panggilan itu kemudian akhirnya pulang. Dia sampai di kontrakan dan langsung masuk ke kamar. Ketika Waliyin ini datang, adegan kekerasan yang dilakukan oleh Ridwan ternyata membuat Redo menjadi lemas. Dan di saat itu Waliyin melihat serta ngecek langsung leher Redo. Di saat itu Waliyin sangat kaget. Dia menemukan kondisi Redo ini seperti orang yang sudah tidak bernyawa. Nah lalu di saat itu Waliyin dan Ridwan sempat berdebat dengan apa yang terjadi dengan Redo. Mereka saling salah-salahan dan di saat itu mereka sempat membuka handphone dan memperdebatkan sesuatu. Pada saat itu Waliyin dan Ridwan benar-benar sangat panik, bahkan mereka sempat saling menyalahkan. Mereka cekcok, mereka gelisah mencari cara bagaimana untuk bisa menyelesaikan perkara ini. Karena keadaannya juga si Redo ini ya sudah meninggoy, mereka akhirnya mencari cara untuk menghilangkan jejak. Karena nggak ada cara lain ya, kalau mereka mengakui hal ini kepada pihak kepolisian, ya nanti mereka ditangkap, harus menjalankan hukuman. Yang namanya orang panik udah pasti mencari 1001 cara untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Atas dasar panik inilah mereka akhirnya memutuskan untuk menjadikan jasad Redo ini menjadi Lego. Di saat itu mereka mencari barang-barang yang bisa mereka gunakan untuk memisah-misahkan bagian dari jasad Redo. Nah yang pertama kali mereka pisahkan adalah bagian kelapanya Redo. Lalu baru
kedua tangan, dan setelah itu baru kaki. Mereka juga melakukan hal yang begitu tidak manusiawi lah ya. Sempat juga mereka itu menguliti. Nah, dan lebih sadisnya lagi nih, mereka bahkan sampai ngebuat Redo jadi sop alias ngerebus. Kok bisa ya mereka kepikiran kayak gitu ya? Bahkan mereka merebus Redo ini pakai panci besar loh sobat. Nah, setelah bagian demi bagian dari tubuh Redo ini mateng, baru kemudian bagian-bagian tersebut dibungkus secara terpisah. Setelah dibungkus, mereka beristirahat sejenak sambil memikirkan bagaimana rencana selanjutnya. Mau dikemanain nih daging rebus? Nah, anehnya aksi yang dilakukan oleh kedua pelaku ini tidak menimbulkan kegaduhan sama sekali. Tetangga kosnya tidak ada yang mendengar suara apapun, bahkan tidak ada yang mendengar interaksi komunikasi yang mencurigakan pada malam itu. Padahal nih ya, tempat tinggal mereka ini kan kos-kosan. Kosnya juga sebelah-sebelahan sama kamar-kamar yang lain dan kurang kedap suara. Dimana biasanya kalau kamar sebelah menyalakan keran aja pasti kedengeran. Tapi kok kegiatan mereka ini seperti tidak ada yang mendengar. Nah, hal inilah yang menjadi tanda tanya. Bagaimana Waliyin dan Ridwan ini menjalankan aksi mereka dengan sangat mulus-lus. Lalu gak lama kemudian, barulah mereka kepikiran untuk membuang jasad yang sudah mereka rebus ini secara terpisah agar mempersulit identifikasi nantinya. Nah, mereka tuh rencananya mau nyebarin tuh potongan demi potongan. Tapi sebelum mereka nyebarin potongan-potongan tersebut, mereka melakukan survei lokasi dulu, geng. Buset, kayak orang mau bangun rumah ya. Jadi mereka lakukan nih survei lokasi, nih mau buang di sini aman, di sono aman. Jadi dicari gitu. Yang paling mengenal lingkungan Jogja adalah Waliyin. Waliyin lah yang melakukan survei dan akhirnya Waliyin ini mendapatkan sebuah lokasi yang menurut dia sangat perfect dan aman. Nah, Waliyin di saat itu mensurvei tempat itu pada dini hari menjelang pagi. Nah, barulah ketika sore harinya udah menjelang malam, mereka membuang potongan-potongan tadi di tempat-tempat yang mereka rasa perfect dan aman. Dalam proses pembuangan ini, mereka tidak membuang semua potongannya, tetapi ada bagian yang mereka kubur, yaitu bagian kelapa. Sementara bagian lainnya disebarkan gitu aja. Kayak buang itu gitu, kayak buang pasir, kayak buang sampah gitu. Dibuang gitu aja. Dan di saat itu mereka udah gemeteran nih, udah gelisah, ketakutan. Mereka sadar banget apa yang mereka lakukan ini adalah perbuatan kriminal yang tidak ada ampunnya. Akhirnya, Waliyin dan Ridwan memutuskan untuk kabur melarikan diri ke daerah Bogor, Jawa Barat. Nah, kabur deh tuh dua pelaku. Nah, lalu bagaimana dengan keluarga atau orang tua dari Redo? Kan udah pasti tuh ya, kedua orang tuanya merasa ada yang aneh dengan anaknya Redo. Nama orang tua Redo ini yaitu Tri Agustian dan juga Abdullah. Mereka merasa aneh kok anaknya ini tumben tidak memberikan kabar selama seharian. Biasanya Redo ini selalu menghubungi ibunya untuk melaporkan segala aktivitas yang dia lakukan. Ya, karena memang dia deket banget sama ibunya. Lalu, ibunya ini mencoba untuk menghubungi Redo. Ternyata di saat itu handphonenya nggak aktif. Langsung ibunya mencoba untuk menghubungi teman-temannya Redo yang ada di Jogja. Tapi teman-temannya juga tidak tahu kemana Redo pergi. Nah, lalu keluarganya menghubungi saudara yang ada di Jogja, mengatakan kalau Redo nggak ada kabar seharian dan tidak bisa dihubungi. Akhirnya saudara-saudaranya yang ada di Jogja itu mencari kemana Redo pergi, dan kabar hilangnya Redo pun sempat menyebar di kalangan teman-teman kampusnya, dan di saat itu mereka juga turut membantu pencarian di mana Redo berada. Keluarganya yang sudah merasa ini benar-benar aneh, gak ada kabar lagi nih dari Redo, akhirnya melapor kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian langsung mengambil tindakan dengan mendatangi kediaman kos Redo setelah menerima laporan dari keluarga tentang kehilangan anaknya tersebut. Pencarian di hari pertama itu tidak membuahkan hasil sampai keesokan harinya pada tanggal 12 Juli tahun 2023. Menjelang maghrib ada 3 orang remaja yang hendak memancing. Di saat itu mereka ya biasa aja, nggak ada hal-hal aneh atau pertanda-pertanda buruk. Mereka seperti biasa turun ke Sungai Bedok yang lokasinya berada di bawah jembatan Padukuhan Kelor, Sleman, Yogyakarta.
Ketika hendak melemparkan pancingnya ke sungai, salah satu dari mereka dikejutkan dengan satu penemuan yang tak lazim. Mereka melihat dengan seksama, kagetnya bukan main, yang mereka lihat itu merupakan potongan kaki. Dan tiba-tiba nemu lagi ada potongan tangan kiri yang masih mengepal kayak tangan petinju gitu. Dengan tergopoh-gopoh mereka naik untuk mencari pertolongan. Ya mungkin pada awalnya mereka masih berpikiran positif, apa mungkin itu manekin kali ya, boneka gitu. Tapi ya nggak mau ngambil resiko karena terlihat gitu ada kerumunan laler dan juga baunya nggak sedap. Ya udah pasti itu daging beneran. Mereka datang ke pemukiman warga di saat itu dengan wajah yang pucat dan masih panik. Mereka bilang, "Pak tolong, itu ada kaki di sungai," kata mereka. Terus warga nggak jelasin dengar. "Woi kenapa? Coba bicara yang jelas," kata warga. Terus tanpa berlama-lama, langsung mereka mencoba menenangkan diri dan menjelaskan. Mereka bilang, "Itu loh Pak, ada potongan, aduh gitulah pokoknya ya." Nah akhirnya karena warga sudah mengetahui hal tersebut, akhirnya salah satu dari warga langsung menelpon pihak Babinkan Tipmas. Tidak lama kemudian langsung tuh pihak kepolisian dan tim SAR melakukan penyisiran untuk kemungkinan ditemukannya potongan-potongan lain. Dan bener aja, gak lama kemudian setelah dilakukan pencarian, ternyata polisi menemukan potongan tulang dan ada beberapa daging di semak-semak yang tidak jauh dari lokasi penemuan tadi. Nah langsung tuh polisi juga menemukan ada tangan sebelah kiri sampai batas pergelangan gitu. Terus ada potongan lain seperti perut dan lain-lain. Tim TRC BPBD Kabupaten Sleman melakukan pencarian yang dilakukan sejak pukul 19.30 hingga jam 21.00 waktu Indonesia Barat pada jarak 100 meter ke utara dan juga selatan dari lokasi penemuan pertama. Nah terus pencariannya dilanjutkan lagi, dilakukan di dua jembatan lain, yaitu jembatan Ganggong dan juga jembatan Dadapan. Namun di saat itu hasilnya nihil, belum bisa ditemukan potongan-potongan lain. Gak lama kemudian, 3 hari setelah pencarian, tiba-tiba di Sungai Keasam Sleman ditemukan lagi potongan lain. Dan potongan ini sudah terkubur bersama organ dalam beserta pakaian dan sandal. Nah penemuan ini berhasil ditemukan oleh polisi dengan menggunakan anjing pelacak. Pada awalnya, pihak kepolisian agak sedikit sulit untuk mengidentifikasi ini sebenarnya siapa sih. Nah, karena kan seluruh tubuhnya udah direbus tuh, udah nggak ada sidik jari, terus juga dagingnya, organ-organnya udah mateng gitu. Nah, namun pihak kepolisian tetap melakukan penyidikan untuk bisa mengidentifikasi identitas dari si korban. Pihak kepolisian DIY melakukan tes DNA untuk memastikan potongan-potongan tubuh itu merupakan milik Redo. Dari hasil tes DNA tersebut barulah diketahui ternyata korban potong-potong ini yang diduga merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY benar Redo Tri Agustian, yang mana semuanya dikatakan identik dengan DNA keluarganya. Tes DNA itu dipastikan berdasarkan sampel cairan merah yang diambil dari si korban, lalu dicocokkan dengan sampel DNA milik orang tuanya. Pihak keluarga Redo di saat itu kan sudah memberikan laporan, alias ada laporan kehilangan orang. Di saat itu pihak kepolisian langsung mencoba mencocokkan identitas dari korban dari hasil penemuan baju, sandal, dan juga beberapa tanda lain dengan ciri-ciri dari laporan kedua orang tuanya. Lalu akhirnya diketahuilah dari hasil pencocokan jasad tersebut merupakan jasad Redo. Langsung tuh pihak kepolisian menghubungi keluarga Redo. Nah keluarga yang mendengar laporan polisi benar-benar terkejut dan lemas seketika mengetahui anak mereka sudah tidak bernyawa. Nah yang bikin makin sedih nih sobat, ternyata Redo ini dulunya punya abang namanya Tommy. Abangnya ini juga meninggal dunia dengan kondisi yang cukup menyedihkan, sebuah kejadian naas juga gitu. Lalu singkat cerita, setelah mendapatkan telepon dari pihak kepolisian, pihak keluarga Redo langsung mengadakan pengajian untuk mendoakan Redo. Karena di saat itu pihak keluarga tidak bisa datang ke Jogja. Mereka hanya bisa menunggu pemulangan jenazah Redo ke kampung halaman. Yang mana di saat itu kondisi dari jenazahnya sudah lumayan utuh lah.
Potongan-potongannya sudah mulai terkumpul. Dengan tatapan mata yang kosong, kedua orang tua Redo menunggu kepulangan anak kesayangannya itu. Kedatangan jenazahnya ke rumah duka di Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang pada tanggal 5 Agustus tahun 2023 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat menghadirkan kehancuran yang mendalam bagi orang-orang yang mengenalnya. Keluarga Redo di saat itu dengan berat hati mengangkat peti jenazah dan membawanya ke dalam rumah untuk melakukan doa-doa terakhir. Nah, setelah itu jenazahnya dibawa ke Masjid Jamik Al-Ihsan untuk dilakukan sholat jenazah. Redo yang dikenal sebagai pribadi baik oleh banyak orang menyatukan rekan-rekannya dan tetangganya dalam doa bersama pada saat pemakamannya. Dan pada saat jenazahnya dibawa ke tempat pemakaman umum yang terletak di Kelurahan Ampuy, banyak orang yang turut serta mengantarkan jenazahnya menuju tempat peristirahatan terakhir. Sang kakak pertama dengan kekuatan hati yang luar biasa berdiri di samping liang lahat adik bungsunya saat prosesi pemakaman. Mereka semua berduka atas kehilangan Redo Tri Agustian yang menjadi korban eksekusi sadis dua orang kaum lagi bete. Pihak keluarga Redo berharap bahwa para pelaku ini bisa ditangkap dan mendapatkan hukuman seberat-beratnya sebagai bentuk keadilan bagi Redo dan keluarganya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga keluarga Redo diberikan kekuatan dan ketabahan. Lalu akhirnya, singkat cerita, polisi pun melakukan penyelidikan tentang siapa pelaku dari kejadian ini. Dimulai dengan orang-orang yang mungkin sempat berhubungan terakhir kalinya dengan Redo, atau mungkin ada sosial media tertentu yang menjadi tempat Redo bernaung. Yang misalkan kayak grup Ijo Lumut, Ikatan Jomblo dan Imut, atau mungkin grup Duren-Duren alias Duda-Duda Keren gitu kan, misalnya gitu. Ternyata yang ditemukan oleh pihak kepolisian ada sebuah grup yang diikuti oleh Redo, yang mana grup ini ternyata merupakan grup penyimpangan seksual yang berhubungan dengan kekerasan, suka memborgol, suka memperbudak, dan hal ini seperti fantasi yang berlebihan terhadap seksual. Seperti yang Mimin bilang tadi loh sobat, ini merupakan kalangan orang yang melakukan aksi penyimpangan BDSM. Pokoknya tulisannya gitu deh, BDSM. Nah, kalau Mimin yang ngucapin YouTube marah, jadi Mimin bilangnya BDSM. Oke? Akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan menemukan kedua pelaku. Kedua pelaku ini ditangkap pada tanggal 15 Juli tahun 2023 atas kejadian tersebut. Penangkapan itu dilakukan setelah penyelidikan intensif yang melibatkan berbagai metode seperti digital forensik, analisis tempat kejadian perkara atau TKP, dan pemeriksaan saksi. Dari semua hasil investigasi itu mengarah pada mereka berdua alias Ridwan dan Waliyin. Mereka berdua dikabarkan bersembunyi di rumah Ridwan yang ada di Bogor. Jadi sempat kabur gitu loh sobat. Ketika ditangkap tidak ada sama sekali perlawanan dari keduanya. Polisi di saat itu meringkus mereka dengan cukup tenang. Polisi terus melakukan upaya dalam mengungkap motif dibalik eksekusi dan pemotongan tubuh Redo ini. Dan kedua pelaku ini saat ini ditahan dan diamankan oleh pihak berwajib. Nah, tapi nih sobat ya, sampai saat sekarang ini pihak kepolisian tidak mau memberikan kejelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada keterangan sama sekali tentang motif dari si pelaku ini melakukan eksekusi. Jadi ya seperti sebuah rahasia yang belum bisa terungkap.